sekarang kita mau dengerin dulu nih ya, ada resmi nih ya. Oke, apa mau dengerin dulu ya langsung ya? Oke deh, kita mau dengerin dulu bincang-bincang kesehatan untuk usia seperti kita. Maksudnya seperti kita tuh siapa sih? Aku belum keluar. Oh, belum ya. Berarti kita tuh yang mana maksudnya? Mereka. Oh, mereka. Ya, usia seperti mereka gitu ya. Usia mereka tuh berapa sih? Usia mereka tuh berapa? Ya, kira-kira berapa ya? Kira-kira balita itu bawah 50 tahun ya? Kurang bilang tahun sih. 5 tahun ya, berarti masih 4 tahun kan ya? Mereka rata-rata udah kepala. Mereka ya? Kalau Mereka ya? kalau kepala satu, yang tinggal di rumah. Oke, silakan buat Mas buat Dokter Ridho Ahmad Ridho SPOG untuk berbagi cerita tentang kesehatan untuk usia seperti kita, kamu, aku, dan kamu. Ya, oke. Kalau cerita dari mana aku dengerin banget. Oh gitu ya. Oke deh. Siap-siap ya Mas Ahmad dan semuanya. Silakan Mas Ridho untuk memberikan bincang-bincangnya malam hari ini tentang kesehatan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yayu dan Mas Anton, serta semua panitia dan teman-teman semua SMA 1 Angkatan 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu lewat online ini setelah kemarin kita jelang buka bersama. Ya. Dan saya tidak tahu ini mau mulai dari mana karena memang usianya sudah mau 50 ya. Jadi lupa-lupa apa yang mau disampaikan. Itu salah satu gejala proses penuaan. Ini kita tidak mengerti ini apakah mau nanti ada masukan-masukan ya, karena saya sifatnya hanya memandu, jadi mungkin nanti ada masukan-masukan dari teman-teman semua. Ini ada teman-teman sejawat saya, ada Dr. Ali, Dr. Catur Yuni, Dr. Siapa lagi banyak ya, Ceprawan Nuhara, nggak tahu masuk apa enggak itu. Ya, teman-teman yang mestinya nanti lebih kompeten mungkin untuk masalah bidang geriatri atau ilmu-ilmu fisiologi dan psikologi pada usia lanjut, usia-usia seperti kita. Tapi karena memang sudah diberikan kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan memandu acara ini, ya nanti kita pandu, kemudian mungkin melalui host diberi kesempatan kepada teman-teman semua dalam waktu kira-kira beberapa menit ke depan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan pada masa-masa usia seperti kita. Teman-teman semua yang saya cintai, saya banggakan, sebelumnya secara pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, atas segala kehilafan yang selama ini mungkin kita lakukan, meskipun dalam dunia maya kadang-kadang di grup ada yang tidak pas atau kurang cocok, kurang sepaham dan lain sebagainya, seolah-olah orangnya ada di depan kita. Untuk itu ya dalam kesempatan ini kami mohon maaf secara pribadi. Apa? Ini keluarga, ini lagi silaturahmi SMA. Ya. Zoom. Jadi kalau dalam ajaran kami di
Muslim itu nanti teman-teman yang non-Muslim juga mungkin akan menyampaikan ayat-ayatnya. Proses penuaan itu memang suatu hal yang pasti. Menua itu suatu hal yang pasti, tapi bahagia atau sejahtera pada masa tua itu pilihan. Oleh karena itu kita punya hak untuk menyiapkan itu semua dalam rangka menjalani masa tua yang bahagia, yang sehat, yang sejahtera, dan itu semua sangat bergantung pada apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa ketika kita masih sehat sekian tahun yang lalu mestinya. Tapi pada saat ini alhamdulillah kita diingatkan oleh panitia Jenglili khususnya yang mencarikan tema, kita bincang-bincang masalah persiapan untuk masa tua yang sebenarnya. Masa tua dalam agama kami itu posisinya sangat sangat superior, sangat ditinggikan, sangat dihormati. Ya, kalau maaf saya bukan mendalil tapi hanya membacakan saja ayat Al-Qur'an, dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi Tuhan kami itu sudah mewajibkan, memerintahkan bahwa jangan menyembah selain Dia. Setelah jangan menyembah selain Dia, yang kedua perintahnya adalah wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita itu harus berbuat baik. Ihsan itu berbuat baik secara lahir, batin, material atau imaterial. Kita hanya material saja yang kita cukupi, tapi imaterialnya, kebutuhan rohaninya, dukungan moralnya, dukungan emosinya, dukungan spiritualnya harus kita berikan juga kepada orang-orang tua kita, itu ihsana. Kemudian imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma, kalau kita di rumah ada orang tua yang ikut kita pelihara, kita ikut dengan kita openi, ya, ikut dengan kita sampai dengan masa tuanya, baik salah satu ataupun keduanya, au kilahuma fala taqullahuma uffin. Kita mau mengucapkan kata-kata saja itu tidak boleh pada orang tua. Wa qullahuma wala tanharhuma, dan janganlah kita apalagi membentak kepada orang tua yang ada dengan kita. Wa qullahuma qaulan karima, dan kalau kita mau memberikan ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan itu adalah ucapan-ucapan yang karim, yang mulia. Yang mulia ini didefinisikan sebagai kata-kata yang tadi itu menjaga perasaan, ya, memberikan dukungan, ya, empati, kepercayaan kepada orang-orang tua kita, dan itu sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kekuatan batin mereka, yang juga meningkatkan kepercayaan mereka dalam menghadapi masa tuanya, yang kemudian diimbangi dengan meningkatkan daya tahan tubuh pada mereka. Ya, jadi wala tanahrimu wa qaulan karima. Kemudian kita berdoa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa mudah-mudahan Tuhan Allah itu memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada orang tua kita yang masih ada itu, sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya yang tanpa batas kepada kita. Jadi perhatian kita kepada orang tua itu sangat besar dalam agama kami diajarkan. Lalu yang kedua, proses menua itu adalah suatu hal yang pasti. Ketika Tuhan menciptakan kita dari saripatinya tanah, kemudian kemudian berubah menjadi sperma ketemu dengan ovum punya perempuan, kemudian berkembang di dalam rahim, kemudian di situ dibentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bentuknya yang berbeda-beda, ya, ditempatkan pada tempat yang sangat lama, ila ajalin musamma, sampai sesuai waktu yang ditentukan. Ada yang berhasil bisa bertahan sampai dengan masa janin, masa bayi, melahirkan sampai dewasa seperti kita. Ada juga yang nasibnya tidak sebaik kita, baru
3 bulan sudah perdarahan, kemudian miskram, keguguran, harus digoreng, dibersihkan, dan sebagainya. Itu semua sudah ada semua di dalam kitab suci kami diterangkan seperti itu. Kemudian sampai kepada ila ardadil umuri. Jadi sampai masa tua, likaila ya'lama mimba di ilmin syai'a, di mana pada masa itu kembali ingatan-ingatan yang lama itu akan hilang, yang kita sebut dengan kepikunan. Jadi ingatan yang lama yang nanti akan hilang itu memang sudah dicap, dan itu sebagai tanda bahwa masa kita itu akan sampai ke situ, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak akan lama lagi akan kembali kepada yang dulu menciptakan kita. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dari sana diciptakan, dikembalikan ke situ, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi masa tua itu adalah suatu hal yang pasti, dan sekarang mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah dengan berbagai programnya, yang tujuannya adalah bahwa lansia pun, pada masa-masa yang tua pun, kita masih punya hak untuk hidup sehat. Sehat itu meliputi sehat fisiknya, sehat mentalnya, spiritualnya, dan sosialnya, serta yang penting lagi diusahakan bisa masih produktif baik secara sosial atau ekonomis. Ini nanti akan dibahas oleh Mas Mebi yang bagaimana bisa menghasilkan dalam tanda petik ini secara ekonomis sosial masa-masa tua kita. Bagaimana caranya, apakah kita masih tetap harus bekerja, apa kita hanya tunjuk pakai 1 hari akan datang semua apa yang kita inginkan, simsalabin, bagaimana, itu nanti ada teorinya mungkin yang akan disampaikan oleh Mas Mebi. Jadi paling tidak pada masa tua itu kita bisa mandiri dalam activity daily life kita, kehidupan kita sehari-hari tanpa bantuan dari orang lain. Jadi kalau kita melihat orang-orang tua yang ada di panti jompo, yang ada di mohon maaf nanti kalau waktunya kira-kira sudah selesai diingatkan ya bosnya ya, diingatkan, dikasih sisa waktu untuk tanya jawab, untuk sharing teman-teman yang lain. Jadi masalahnya pada lansia itu adalah bagaimana supaya kehidupan life skill itu bisa bertahan, bisa dipertahankan sampai dengan masa tua kita. Karena tidak selamanya kita pada masa tuanya akan memiliki anak-anak yang sesuai dengan yang saya sebutkan pada firman Allah yang di atas tadi itu, punya anak yang perhatian, punya anak yang menjaga perasaan kita, yang menopang kehidupan kita atau masa tua kita dan lain sebagainya. Jadi untuk menghadapi itu semua maka tip untuk agar pada saat lansia itu bisa sehat dan mandiri adalah yang pertama menghindari pola hidup yang tidak sehat. Jadi ini sebenarnya harusnya 10 tahun, 15 tahun yang lalu sudah mulai kita lakukan. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi menghindari pola hidup yang tidak sehat. Kalau kita tidak bisa melakukan untuk kita karena sudah expired, mungkin bisa kita berikan pengetahuan ini kepada anak-anak kita atau kepada cucu-cucu kita besok. Kemudian gizi dengan demikian yang seimbang, ini juga dalam agama kami ada aturannya betul bahwa bagaimana cara kita itu memilih makanan, yang memilih yang halalan, toyiban, yang halal, kemudian yang toyib tidak hanya halal saja secara agama, tapi juga yang toyib. Yang toyib itu artinya ya 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna, atau mengandung vitamin-vitamin yang bagus untuk tubuh. Dan
itu sudah diajarkan sejak dulu, tapi kita lupa. Mungkin baru malam ini juga kita ingat kembali bahwa agama kita mengajarkan hal yang seperti itu, karena memang jarang kita belajar. Jadi gizi yang seimbang itu di sini ada Mbak Fitri itu ya, konsultan gizi, itu mungkin lebih paham lagi hubungannya dengan penuaan, hubungannya dengan kekuatan imunitas tubuh, daya tahan, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas fisik pun ada yang dianjurkan untuk lansia, olahraga ringan yang mengedepankan endurance atau beberapa saat kita bisa mempertahankan kekuatan tubuh, misalnya dengan jogging atau jalan sehat atau bersepeda dan lain sebagainya, atau olahraga yang mengedepankan prinsip kekuatan, ya, ada fitness atau olahraga yang ringan lagi yang membutuhkan kekuatan, atau mungkin pada masa-masa sekarang ini ya saya sendiri masih rutin tenis, kalau minimal seminggu 3 kali, atau kalau ada keinginan olahraga ya langsung olahraga tenis. Mungkin ada teman-teman lain yang bulu tangkis mungkin sudah tidak begitu direkomendasikan ya, tenis saja juga harus melihat nanti keadaan tubuh kita. Kemudian yang penting lagi adalah pemeriksaan kesehatan tubuh secara berkala. Oleh karena itu mungkin ini dari dasar pertimbangannya saya disuruh pesan sponsor untuk Doorpress kali ini itu betul-betul Doorpress yang sangat edukatif, yang sangat mendukung pada tema acara ini, bagaimana kita sehat di masa usia tua. Jadi ada, nggak tahu kalau iPhone 12 ada hubungannya nggak sama kesehatan masa tua ya, adalah mungkin ya, bisa digunakan untuk WA, menjalin silaturahim melalui seperti sekarang ini, menguatkan lagi emosi kita, mental kita dengan mencari dukungan teman-teman via dunia maya sebanyak-banyaknya. Kemudian ada tensi meter, ya, itu harus dilakukan secara berkala tensinya. Kalau yang tidak dapat Doorpress malam ini, tidak dapat tensimeter ya, jangan sungkan-sungkan datang ke minimal ke posyandu. Posyandu lansia ada sekarang itu, minimal tensi, kemudian berat badan, kalau tinggi badan sudah ajak seperti itu ya. Kemudian pemeriksaan yang lain. Memang nggak bisa stres. Iya, kadang-kadang ada yang lihat timbangan saja sudah paranoid melihat timbangan, tapi ya bagaimana kita mau tahu kalau tidak ditimbang. Jadi pemeriksaan rutin secara berkala itu sebagai upaya untuk ngerem, untuk tidak terlalu berlebihan. Ya, kita dalam hal makan kita ada aturan lagi, makan yang baik-baik, yang halal, yang bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, itu juga ajaran lagi. Jadi berhentilah makan sebelum engkau kenyang, makanlah sebelum engkau lapar, itu ajaran itu. Tapi ya kalau kita ya, dan itu pada usia-usia sekarang ini sudah mulai dilalah kersane Gusti Allah itu ya, memang tanda-tanda penuaan itu kadang-kadang hidung kita sudah agak begitu sensitif lagi untuk bau-bauan masakan yang enak-enak. Tapi hati-hati kalau tidak terlalu mencium ya disuap, jangan-jangan. Tapi soto sutri masih enak, Dok. Nah, itu rasanya sudah mulai menurun. Enggak beda dengan yang dulu ya, yang disalahkan soto sutrinya, padahal memang lidahnya sudah mulai kurang begitu sensitif saraf-sarafnya. Ya, kemudian penurunan semua di bagian-bagian tubuh kita secara alamiah itu memang sudah ada. Dan saya ini mungkin nanti dalam ini saya minta masukan dari teman-teman yang non-muslim, mungkin ada masukan juga apa-apa yang kami sampaikan, ada enggak sih dalam non-muslim yang ajaran-ajaran yang seperti yang ada dalam agama kami, misalnya sikap kita pada orang tua, kemudian bagaimana kita menjaga pola makan, ya, kemudian kita
diberikan waktu semua pada tubuh kita itu untuk semuanya punya hak. Mata kita punya hak untuk istirahat, badan kita punya hak untuk selalu dijaga kelenturannya, kekuatannya, karena memang pada masa-masa ketuaan salah satu tandanya adalah menurunnya fungsi-fungsi tubuh secara keseluruhan. Kalau pada perempuan itu ya otot-ototnya mulai atrofi, mohon maaf tadi sudah disinggung oleh Mas Anton, saya spesialis dalaman jeroan ya, tapi bukan penyakit dalam. Jadi vaginanya itu sudah mulai tidak elastis lagi, itu wajar memang seperti itu. Ovariumnya sudah mengkerut, ya sudah mengecil, yang dulu bisa 500 sel telur dihasilkan, sekarang paling tinggal 10, tinggal 5, atau mungkin sudah tidak menghasilkan sel telur lagi. Itu memang seperti itu prosesnya. Kemudian dinding uterusnya mulai menipis, ya. Kemudian payudaranya mulai menyusut, mulai mengecil dan sebagainya. Jadi ya itu memang sudah sunnatullah seperti itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi kalau sudah sunnatullah ya memang tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi tapi kalau memang mau ikhtiar, mau ditambahi apa-apa ya monggo, tapi ya memang tidak bisa sesuai dengan aslinya. Kalau pada laki-laki perubahan penurunannya itu ya pembesaran kelenjar prostat, baik nanti yang masih jinak atau kadang-kadang berubah menjadi ganasan. Kemudian fungsi-fungsi testisnya untuk menghasilkan hormon kelaki-lakian juga akan menurun, sehingga berdampak pada libido yang menurun, kemudian kekuatan mempertahankan ketegangan pada laki-laki juga menurun, dan seterusnya. Jumlah sperma juga menurun, ya, libidonya menurun, kemudian ditangsil, ya, ejakulasi dini tanpa hasil juga kadang dialami, kemudian tonus-tonus otot juga menurun. Jadi semua itu memang ada semua ada. Cuman ya tadi itu kalau kita periksa secara berkala bisa mempertahankan biar penurunannya tidak begitu drastis, atau malah mungkin bisa bertahan sampai usia-usia tertentu yang lebih banyak lagi, misalnya bisa sampai 55-60 tahun, karena saya punya teman tenis juga 83 tahun masih bisa main tenis di lapangan. Kadang-kadang saya menangis terharu melihat orang tua yang masih bisa melakukan olahraga-olahraga yang cukup berat, tapi ya memang mainnya ya yang penting keluar keringat. Jadi memang secara emosional, secara semangatnya muda mungkin harus diimbangi dengan melihat fisiknya masih kuat atau tidak. Tapi saya sangat terharu dan termasuk orang yang mudah-mudahan sangat respect, sangat menghormati kepada orang-orang tua kita, karena besok kita juga akan mengalami masa-masa yang seperti itu, dengan harapan kita juga akan diperlakukan sama seperti kita memperlakukan orang-orang tua kita pada saat sekarang ini. Saya kira banyak sekali kalau mau disampaikan, tapi intinya tadi itu sudah disampaikan, adanya Kepres ini hubungannya nanti dengan pemeriksaan kesehatan pada masa usia lanjut. Jadi yang masa-masa lalu sangat berpengaruh, jadi faktor resiko kebiasaan dulu, gaya hidup, lifestyle itu sangat berpengaruh kepada keadaan masa tua kita, ya, pola minumnya, pola kesehatannya itu semua akan berpengaruh. Katanya siapa menabur benih akan menuai badai, ya memang seperti itulah yang akan terjadi. Mungkin itu lebih cocok sebagai pengantar sebenarnya untuk bincang-bincang mengenai tip and trick bagaimana kita menghadapi masa tua kita. Tapi oleh karena itu, karena ini suatu tip dan trik juga, saya kira pengalaman masing-masing kita berbeda-beda mendapatkannya ya di lapangan atau yang dialami, maka tidak ada salahnya saya juga ingin menerima masukan dari teman-teman semua tentang bagaimana cara panjenengan semua
menyiasati masa-masa persiapan masa-masa tua kita. Tadi Mbak Yayu kayaknya nggak begitu welcome kalau sudah disebut lansia, karena rasanya masih sangat muda, masih energik, bisa kiri loncat ke sana, loncat kemari dan sebagainya. Jadi sangat mudah-mudahan ini semua bisa bertahan sampai nanti masa-masa yang akan datang. Demikian untuk sharing selanjutnya. Kalau memang masih ada waktu, beberapa menit, kami persilakan host untuk memberikan waktu kepada teman-teman yang lain untuk menyampaikan tips and triknya dalam menyiasati masa tua kita. Demikian menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rido, SPOG. Saya ada pertanyaan nih, Dok. Teman saya itu rambutnya habis, itu masa lalunya gimana, Dok? Rambutnya apa, Ton? Rambutnya habis loh, ini ada teman datang. Rambutnya habis itu tadi kan katanya penyakitnya berhubungan dengan masa lalu. Itu masa lalunya gimana ya? Ya kalau rambut habis ya itu tergantung amal dan perbuatan ya. Kirain terlalu banyak. Rambutnya habis juga masalah. Tentang gomik gue. Rambutnya habis disiasati dengan yang lain. Monggo silakan yang lain. Tanya Dok, tanya Dok. Kali mau bertanya mumpung gratis. Tanya Dok. Boleh, mau nanya silakan. Aku. Kalau mau punya anak lagi Ya. disarankan nggak? Ya kalau untuk Dadio ya masih ada Maybe. kesempatan. sampai Tapi pertanyaan ini mungkin tidak cocok untuk ibu-ibu ya. Jadi kalau bisa ya cukuplah secara karena yang bertanya bapak-bapak ya. Ini saya mewakili ibu-ibu. Ibu Desa. Ya kalau saya mau tanya lah. saya punya pasien yang paling usia yang masih bisa ambil yang saya tangani paling tinggi itu 46 tahun, belum ada lebih dari itu. Jadi kalau usia kita saya belum mendapatkan. Yang ada usia 48 tahun ke atas sudah mulai dipritili satu-satu. Ada yang dibuang payudaranya, ada yang dibuang rahimnya, ada dibuang Oh, iya. Halo. sel Belum pernah ada telurnya. kasus 48 tahun hamil ya, Dok? Ya belum pernah. Yang paling banyak Ya. itu 46 tahun. Tapi kalau memang rezeki ya Aman. mungkin Motor dimasukkan ya, dulu. kalau memang rezeki ya. Kalaupun memang itu kalau dari sisi obstetri itu resiko tinggi, tapi ya resiko tinggi semua kehamilan ya beresiko, usia 20 pun beresiko, usia 30 beresiko, semua kehamilan beresiko. Jadi kalau karena dia tanya teman-teman ya monggo kalau saya ada kesempatan ya saya jawab boleh. Tapi kalau ditanya sama pasien ya janganlah, cukuplah sudah menyiapkan masa tua yang lebih berkualitas saja dengan anak-anak yang sudah ada, dengan keluarga yang sudah ada. Demikian Mas Yatio. Maybe tadi yang nanya tuh. Oh, maybe. Oh, ini Maaf ya, masalah maybe. masalah penuaan juga nih kayaknya. Dadio tadi korban Iya. gitu, Dadio. Nggak ada. Dok nanya dok. Ciri-ciri wis masa tua berarti. Dok Dan nanya. kulit maning Dadio, kulit maning Dio. Ciri-ciri masa tua gue. Dok, aku mau nanya dok. Kalau misalnya sekarang kan banyak dianjurkan kita banyak minum apa kayak suplemen kayak gitu ya. Itu banyak membantu nggak sih sebetulnya? Iya, memang secara fisiologis memang fungsi-fungsi tubuh sudah menurun ya. Jadi absorpsinya sudah mulai menurun, fungsi metabolismenya, hatinya yang memetabolis
obat-obatan juga sudah menurun, sistem sekresinya, ginjalnya sudah nanti keluarannya obat, sisa-sisa obat itu juga sudah menurun. Jadi sebenarnya ya tidak sembarangan obat-obatan bisa diminum untuk usia-usia yang sudah tua ini. Kecuali kalau memang ada obat-obatan yang suplemen untuk multivitamin ya meskipun Kalau multivitamin nggak apa-apa ya dok ya, multivitamin. Tapi harus minum banyak ya. Ya itu harus banyak karena memang absorpsinya memang sudah menurun. Jadi beda pada saat tubuh itu masih fit ketika masih muda. Tapi ya masih bisa dilakukan itu. Minumnya banyak, nanti problemnya heparnya yang kurang kuat, ginjalnya juga kurang kuat. Jadi kalau memang semuanya normal ya bisa disiasati. Mungkin masing-masing individu berbeda ya pengalamannya ya. Mungkin dengan satu tablet saya merasa hari ini kok cukup melewati hari ini dengan happy, dengan kuat, dengan tidak lemas dan lain-lain. Yang satu kok masih kurang mungkin 2 tablet. Jadi kayak semacam trial sajalah bisa dicoba. Ya, saya kira kalau itu. dari buah sama sayur aja nggak cukup berarti ya dok ya, tetap harus ada tambahan ya. Justru yang bagus malah buah, sayur itu yang asli. Kita kadang-kadang terbiasakan oleh minum susu, minum suplemen, tapi kita mengesampingkan makanan-makanan yang justru kandungannya secara kuantitatif itu sebenarnya lebih banyak daripada kita minum sehari-hari. Pikir buah itu bagus loh, Li, karena mertuaku tiap hari makan apel gitu. Sekarang sudah 74 tahun dia masih bagus fisiknya. Iya. Olahraga yang disarankan Takutnya kalau kita terpancang pada multivitamin atau susu, akhirnya kita mengesampingkan buah-buahannya, mengesampingkan sayurnya. Padahal yang utama adalah makanan yang kandungan lebih banyak daripada yang sudah diekstrak menjadi obat ataupun minuman-minuman multivitamin itu. Olahraga yang disarankan apa? Push up. Gantungan kayak kolis. Ya, olahraga yang disarankan ya itu tadi, tergantung. Kalau kita pastikan ya teman-teman semua ya pada usia sekarang ini, kalau ada keluhan-keluhan yang hubungannya dengan pencernaan ataupun dari dada, dari ulu hati, pastikan bahwa jantung kita itu bagus itu dulu. Karena kejadian serangan jantung itu mirip-mirip antara yang nyeri dada sama gangguan pencernaan, sehingga tahunya adalah MAH yang lama atau gastritis atau apa, tetapi ternyata gangguan ada di jantung. Oleh karena itu ya tidak ada salahnya sekali-sekali kita periksa pastikan bahwa jantung kita bagus, tekanan darah kita terkendali. Nah, kalau memang itu nanti bagus ya nanti ada rekomendasi olahraga apa yang bisa dilakukan, dilihat jantungnya. Kalau memang bagus ya masih bisa, ada teman-teman usia kita yang masih bisa bulu tangkis, masih kuat, ada yang pingpong ya Ton? Ya, pingpong ya termasuk itu sudah nanti ukurannya untuk 60 tahun ke atas sebenarnya. Tapi kalau udah mulai ya lari jarak jauh di mana dok? Lari jarak jauh ya menjauh dari kenyataan. Dari itu lari 10 km. Dari lari ya bagus, jogging, jalan sehat. Saya tahun ini mau ikut 100 km. Ya, teman-teman yang aktif goes sepeda sangat bagus. Ya, syukur-syukur di tempat-tempat yang lingkungannya bersih, tidak di belakangnya truk yang keluarnya solar, karbon monoksida bisa. Saya kadang-kadang melihat yang pada bersepeda di belakang angkot, itu aduh malah tidak tambah sehat, malah tambah pulang lagi. Ini ya itu saya kira. Naik gunung Pak Ridho lewat jalur Sirakan
Ampok nanti mampir rumahnya Pak Rido. Naik Gunung Slamet. Iya, jadi paling apik itu naik gunung itu. Go usia-usia. Seger hawane. Kalau mau gunung Ronton lah. Oh, lewat ini. Ada yang bertanya? Takon Pak Dokter. Kasih waktu. Iya, pakai waktu 2 menit lagi ya, Lili. Ya. Hanya dong Pak Dokter. Cerita Kak? Yuk. Iya, apa kabar? Aku di Indo loh. Pak Dokter mau tanya, karena kalau untuk usia-usia perempuan kayak kita itu bagus untuk makan tempe mentah karena banyak mengandung fitoestrogen. Benar nggak Pak Dokter? Nonton baik weh. Aku ada kaget kok tempe mentah. Tempe mentah tahu. Rido di mute Rido. Sorry masih ke mute. Iya, masih goreng. Ya saya kira bagus ya fitoestrogen itu untuk apa namanya? Karena asumsinya pada saat mulai menua untuk perempuan pada saat menopause itu memang ada penurunan hormon estrogen yang berpengaruh kepada tubuh pada perempuan, terutama fungsi reproduksinya. Jadi tadi yang mulai menipis, terusnya kemudian kulitnya mulai keriput, perasaan-perasaan, sindroma premenopause dan lain-lain itu memang etiologinya adalah hipoestrogenisme. Jadi oleh karena itu untuk mengatasinya ya zat-zat makanan yang kandungan nantinya bisa membuat estrogennya lebih minimal bertahan, atau kalau penurun tidak begitu banyak atau malah justru bisa naik sehingga akan mempertahankan kualitas fungsi organ reproduksinya, keadaan organ reproduksinya. Atau kalau kadang-kadang ditambah juga obat-obatan malah yang isinya estrogen untuk sebagai replacement terapi penggantian untuk hipoestrogenisme yang memang terjadi pada wanita-wanita yang mulai menurun mulai usia 35-40 tahun sudah mulai menurun secara kuantitasnya. Jadi makanannya banyak, itu ada beberapa daftar makanan yang banyak mengandung yang nantinya akan diubah kemudian bisa meningkatkan estrogennya. Jadi tempe itu yang isinya vitamin-vitamin yang mengandung beta karotin dan lain-lain itu kabarnya bagus untuk mempertahankan estrogen supaya tidak menurun drastis kalau tidak menggunakan obat-obatan hormonal yang bisa diberikan juga. Saya kira itu, Pak. Tapi boleh sharing sedikit nggak, Dok? Iya. Kebetulan gini, mungkin nggak semua orang cocok dengan makan tempe atau sejenisnya dari kedelai ya. Ini pengalaman pribadi aku, karena aku kemarin jadi justru malah harus mengurangi konsumsi kedelai dan turunannya. Karena efeknya suka ada banyak. Ya. Karena aku ada mio, sempat ada ada payudara juga, ternyata ada hiperestrogen ya. Yeah. Jadi justru malah disarankan untuk tidak mengkonsumsi tempe, kedelai dan turunannya termasuk kecap. Jadi mungkin nggak semuanya. Tadi siapa yang nanya tadi ya? Aku agak nggak jelas yang nanya itu siapa. Mungkin harus dicocokkan dengan kondisi tubuh sendiri ya. Iya betul. Ya, jadi memang periksa berkala itu penting apa yang ada dalam tubuh kita masing-masing.
Temblek ya turun naik kedelai ya temblek ya. Iya justru kok. Padahal ngangen nih. Li, berarti kaitannya sama ke jumlah kelenjar ya. Maksudnya kalau kelenjar di dalam misalnya payudara banyak, itu disarankan nggak mengkonsumsi kedelai terlalu Hormon banyak. ya? Hormon estrogen ya, lebih ke hormon estrogen. Iya, bukan kelenjar ya. Iya, estrogennya itu kan nanti fungsinya tadi itu menebalkan yang tadi sudah tipis-tipis itu yang itu ditebalkan. Nah, kalau memang sudah tebal atau yang sudah tadi membesar, iya, ketebalan ya harus dikurangi. Makanya ya, tapi ya sebenarnya ya ini tidak begitu apa namanya, kalau sekali dua kali saya kira ya tidak signifikan meningkatkan berpengaruh pada apa peningkatan ketebalan itu tadi. Jadi kalau Lili sekali-kali makan mendoan ya enggak apa-apa, enggak begitu. Oh iya, Jos. Pasti iya, itu. Anda harus. Jadi memang menikmatilah apa yang sudah ada di depan kita. Soalnya punya asam urat mungkin ya. Sorry ya, nyelak sedikit. Tadi ada yang masuk. Ada yang masuk namanya waktu. Oppo A37F, tolong di rename. Oppo sama ada yang namanya perampok. Nanti kalau nggak di rename saya saya delete ya. Gue nggak jelas nih namanya siapa nih. Galak temen gue dah, Jen. Udah. Anak perampok udah ya. Udah. Anak perampok udah. Sudah ya ini ya. Udah. Enggak, itu tadi ada yang namanya perampok. Dokter Rido sudah ya? Ya, saya kira Heli itu. Monggo teman-teman. Mulai kapan kuisnya? Banyak dok. Terima kasih ya buat Dokter Rido. Sama. Itu berarti secara alami akan keluar ya Pak? Iya, itu tadi tahu ya bedanya orang tua sama orang muda. Dong. Kalau orang tua butuh nasihat dokter. Kalau orang muda butuh pelukan dokter. Iya.